Adik-adik Sobat Eksis, saat ini kita berada di zaman yang serba canggih. Bayangkan saja, saat ini kita bisa saling bertukar informasi meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Saat ini pula kalian bisa menonton Kak Ella dimanapun kalian berada. Nah, mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut itu seolah-olah dunia kita tidak memiliki batas. Dan hal ini bisa terjadi karena adanya globalisasi. Lantas, apa itu globalisasi? Secara bahasa, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata globalize yang artinya universal ataupun menyeluruh, dan imbuhanization dari kata globalization yang artinya proses mendunia. Sehingga makna dari globalisasi adalah suatu proses baik dari informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia ataupun menyeluruh. Nah, sekarang kita simak yuk pengertian globalisasi dari beberapa para ahli. 1. Globalisasi menurut Martin Albrow adalah proses dari seluruh penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global. Yang kedua, globalisasi menurut Selo Sumarjan adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan juga komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa globalisasi adalah proses dunia menjadi sebuah sistem tunggal. Hal ini seakan-akan dunia ini tidak memiliki jarak dan birokrasi sehingga mudah untuk saling menjalin interaksi dan berbagi informasi. Globalisasi membawa banyak perubahan pada teknologi dan mengubah cara manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi menjadi lebih modern. Namun, tidak semua kemajuan itu membawa dampak positif bagi masyarakat. Terdapat pula kemajuan yang membawa masalah sosial bagi masyarakat. Namun, masalah seperti apa yang ditimbulkan oleh globalisasi dan apa penyebabnya? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Tidak semua masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Salah satu masalah yang disebabkan oleh globalisasi dan perkembangan teknologi adalah adanya kecanduan gawai. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Hampir dari mereka semua tidak bisa lepas dari gawai yang mereka miliki. Meskipun mereka hadir secara fisik, namun mereka semua sibuk dengan gawai yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan kurangnya interaksi meskipun secara fisik berada di tempat yang sama. Selain itu, masih banyak sekali masalah sosial yang hadir dikarenakan oleh adanya gawai dan teknologi. Namun, sebenarnya apa saja yang menyebabkan masalah sosial akibat globalisasi bisa terjadi? Ada beberapa hal yang menyebabkan adanya masalah sosial akibat globalisasi. Yang pertama, transformasi sosial. Kehidupan kita saat ini penuh dengan hal yang serba digital, mulai dari berinteraksi, bertukar informasi, belajar, mencari hiburan, belanja, memesan transportasi hingga membayar sesuatu. Hal ini adalah contoh dari transformasi sosial. Transformasi sosial adalah perubahan secara menyeluruh dalam rupa, bentuk, watak, sifat, dan lain sebagainya. Perubahan ini terjadi dalam hubungan timbal balik pada kelompok maupun individu. Transformasi sosial membentuk wajah baru dari sebuah masyarakat. Transformasi sosial dapat terjadi melalui berbagai cara seperti revolusi politik, perkembangan teknologi, migrasi, atau perubahan nilai-nilai budaya. Sehingga, transformasi sosial artinya perubahan pada masyarakat seperti perubahan kehidupan masyarakat yang sekarang serba digital. Hal ini akan memicu munculnya berbagai masalah seperti kejahatan daring, peretasan data pribadi, penipuan daring, dan lain sebagainya. Yang kedua, dominasi. Dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Dalam perkembangan globalisasi, dominasi dapat terlihat pada penguasaan negara maju terhadap negara berkembang. Dominasi ini disebabkan negara maju unggul dalam berbagai bidang, misalnya teknologi, ilmu pengetahuan, industri, serta pola pikir. Berdasarkan hal tersebut, negara berkembang bergantung pada negara maju dan mengikuti apa yang negara maju lakukan. Hal ini bisa menimbulkan diskriminasi serta ketimpangan pada negara berkembang. Yang ketiga, krisis identitas sosial. Semua orang memiliki identitas untuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang individu atau bagian dari kelompok.
Identitas sosial bukan hanya tentang cara individu memandang diri sendiri, namun juga cara mereka dilihat oleh orang lain. Globalisasi yang mengakibatkan tidak ada batas dalam berinteraksi dan bertukar informasi dapat menyebabkan seseorang mengalami krisis identitas seperti hilangnya identitas karena masuknya kebudayaan asing. Selain itu, krisis identitas juga dapat muncul karena tekanan untuk memenuhi standar masyarakat. Pengalaman traumatis juga bisa menyebabkan seseorang mengalami krisis identitas. Contoh krisis identitas sosial adalah perasaan rendah diri seseorang karena adanya tren flexing oleh influencer pada media sosial. Hal ini menyebabkan seseorang menganggap dirinya tidak sesuai dengan standar yang ada. Akhirnya timbul perasaan rendah diri pada diri seseorang. Yang keempat, ketidakmampuan adaptasi. Perubahan yang terjadi secara cepat pada era globalisasi menyebabkan individu atau kelompok kesulitan dalam beradaptasi. Individu atau kelompok yang tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi dapat terpinggirkan, misalnya seperti lansia, masyarakat kurang mampu, dan masyarakat terpencil yang tidak bisa mengakses teknologi. Hal tersebut dapat membawa dampak seperti meningkatkan risiko pengangguran, terjadi jurang digital, dan menciptakan kesenjangan keterampilan digital.